Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, bersama saya di podcast Pojok Tarbiyah, media berbagi dan menginspirasi. Kali ini saya bersama Pak Rajasa akan membedah buku ya. Ini ada buku menarik hasil riset Pak Rajasa terkait dengan bisnis kaum santri, studi tarekat dalam masyarakat industri. Karena ini bahasanya terkait dengan tarekat dan kaum santri, tarekat dan masyarakat industri, saya pakai peci dan juga pakai kaos yang bertulis Fastabiqul Khairat, dikasih oleh kawan saya yang luar biasa. Oke Pak Raja, ini hasil riset Bapak ini menarik dan kami penasaran untuk mereview ya dan membedah sedikit. Sebenarnya judulnya kok bisnis kaum sufi, studi tarekat dalam masyarakat industri, Pak. Ini latar belakangnya mengapa Bapak meneliti terkait dengan penganut tarekat ini seperti apa, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Iya, jadi bermula dari Lancaster ya, yang meneliti industri rokok di Kudus itu melaporkan bahwa orang-orang Islam di Kudus itu rata-rata hanya menjadi buruh di pabrik rokok dan menjadi petugas penggelinting rokok itu, sehingga ekonominya itu sangat terbelakang kan gitu. Nah, apakah ini memang ada kaitannya dengan paham keagamaan masyarakat seperti yang dilaporkan oleh Weber itu, bahwa agama itu mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat begitu. Maka kemudian saya penasaran, kebetulan waktu itu sedang ada latihan penelitian agama di Kemenak gitu. Saya diterjunkan di Kabupaten Kudus dan kemudian saya melakukan eksplorasi di situ dan kemudian melihat fenomena bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Lancaster itu tidak semuanya tepat gitu. Karena ternyata bahwa santri-santri yang benar-benar taat beragama dan kemudian bahkan menjadi penganut tarekat itu tidak bekerja di pabrik rokok gitu. Tetapi mereka menjadi entrepreneur, menjadi bos-bosnya mungkin Pak ya. Itu kemudian rata-rata menjadi konveksi Kudus kan terkenal. Ya. Itu adalah para penganut tarekat hampir semuanya di Kudus Kulon ya. Kemudian Jenang, ya, itu juga para penganut tarekat. Jenang Kudus yang terkenal itu yang terkenal itu. Kemudian pabrik rokoknya juga ada, tentu bukan Jarum ya. Sukun, Jambu Bol, itu ada para penganut tarekat gitu. Maka kemudian saya ingin memotret gitu, kehidupan mereka, ingin melaporkan apa yang terjadi di Kudus itu, bahwa ternyata para penganut tarekat pada masyarakat industrial ini melakukan ya redefinisi terhadap ajaran-ajaran tarekat yang lama. Karena tarekat itu biasa diasumsikan, dibayangkan penganut tarekat itu orang yang selalu berpikir Pak ya, dan jauh dari hal-hal yang duniawi. Tapi ini berbeda Pak ya. Beda, bahkan penganut tarekat itu justru menjadi agen-agen dan menjadi inisiator, entrepreneur di bidang usaha dan perindustrian. Gitu. Jadi mereka misalnya kalau zuhud misalnya ya, dalam tradisi tasawuf, dalam tarekat-tarekat lama, zuhud itu kan anti dunia, tidak mau memperhatikan dunia. Bahkan menyepi di pegunungan, di hutan. Para penganut tarekat ini enggak. Gitu. Justru memahami yang namanya zuhud itu harus ya
menguasai ekonomi, menguasai dunia sebagai sarana untuk berbuat amal soleh. Oke. Gitu. Jadi sudah kebalikan gitu. Jadi tetap bahkan seorang penganut tarekat, seorang zuhud, zahid itu justru harus memiliki banyak materi. Ya, dan dia mencari materi. Ya, mencari materi. Tapi apa yang membedakan antara penganut tarekat dan tidak tarekat, sama-sama perilakunya sama, Pak? Itu. Nah, para penganut tarekat ada doktrin-doktrin yang diperbarui gitu ya. Sebenarnya tadi zuhud itu yang penting tidak terikat pada dunia gitu. Baik hati maupun pikirannya kan gitu. Kita kuasai dunia itu, kita gunakan dunia itu untuk berbuat baik. Tapi tidak dikendalikan. Tidak dikendalikan oleh dunia. Gitu. Lalu kemudian tawajuh gitu. Kalau tawajuh itu kalau dalam tarekat pada umumnya itu kan harus berhadap-hadapan dengan guru kan gitu. Nah, tawajuh di sini adalah bisa membaca buku yang ditulis oleh gurunya. Ada beberapa teks gitu ya yang mereka pegang, yang itu dipelajari, itu sudah ada tawajuh gitu ya. Lalu kemudian ada juga tentang amaliyahnya gitu ya, wirid-wiridnya gitu ya. Kalau dalam dunia tarekat pada umumnya kan saklek gitu, harus membaca berapa kali, ribuan kali di suatu tempat, tidak boleh ketahuan orang, bahkan ada yang membuat kamar khusus gitu ya. Kalau tarekat yang saya teliti ini ringan amalannya gitu ya, hanya baca Al-Fatihah 100 kali, La ilaha illallah 100 kali. Jadi ringan dan bisa dikerjakan sambil apa saja. Sambil jualan, baca sholawat, baca Fatihah ya. Jadi tidak ada waktu khusus, Pak ya. Waktu khusus, justru kita bisa beraktivitas yang lain. Ya, tapi yang menarik dari riset Bapak ini, mungkin temuannya Pak ya. Ada riset mungkin sebelumnya yang tadi Bapak sudah sampaikan di Weber melakukan riset dan ditulis dengan judul Protestan Ethic dan Spirit of Capitalism ya. Apakah dalam tradisi tarekat yang Bapak teliti ya, menjadi studi tarekat dalam masyarakat industri ini, agama itu menjadi spirit perubahan dan kebangkitan ekonomi, atau justru agama ini kalau penganut tarekat kan menjadi mungkin tanda kutip mungkin melemah ya, karena yang dibayangkan diberikan adalah akhirat. Apakah itu bisa menjadi spirit, dan bagaimana itu memaknai agama menjadi spirit gerakan ekonomi? Kalau dalam tarekat yang saya teliti, yaitu tarekat Sadaliyah di Kudus ini, jelas sekali bahwa orang tarekat itu harus zuhud kan, itu kan doktrin gitu ya. Tapi cara zuhudnya berbeda, aktualisasinya kan gitu. Nah, saya harus zuhud karena itu harus amal soleh. Untuk amal soleh itu perlu biaya, perlu dana, maka saya harus kerja keras kan gitu. Maka dalam kehidupan sehari-hari itu semua kerja. Misalnya masuk kampung ya, saya masuk kampung itu nggak ada orang ngobrol kongko-kongko itu ya, yang terdengar suara-suara mesin jahit dari sangat bising tapi syahdu gitu ya, sangat syahdu gitu. Mesinnya mungkin bunyi, tetapi penggeraknya para penganut dalam hatinya dia berzikir nah begitu. Nah itu yang sangat menarik saya kira. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa mereka meskipun bekerja keras, tetapi dunia spiritual itu masih sangat kuat gitu, tidak menjadi kapitalistik gitu ya. Lalu melupakan dunia ibadahnya, ibadah masih tetap kuat, kemudian dunia mistis itu masih sangat kental di situ. Di sini saya juga baca Pak, jadi ada cerita tentang ilmu laduni itu gimana itu Pak? Bisa diceritakan Pak? Ada seorang mursyid atau penganut tarekat yang dia bisa tawajuhan kepada gurunya yang sudah tidak ada, mungkin ya, gimana itu Pak? Ya itu ceritanya memang seperti itu, meskipun tidak bisa diverifikasi, tetapi bisa dilihat
faktanya memang begini. Jadi Mursyid Thariqat di Kudus itu adalah tamatan SD, bahkan nggak tamat, kelas 3 SD gitu ya. Kita tahu bahwa SD itu pelajarannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya datang, dia tahu saya sarjana gitu. Wow, itu pembicaraannya kelas sarjana, bahkan melampaui gitu ya, bisa politik, sosial, budaya maupun agama. Itu kuasai semua gitu. Tapi tidak pernah membaca buku, nggak ada buku di rumahnya gitu. Dan ketika saya coba tes gitu ya, nama satu kitab gitu, itu dia langsung jawab, "Nek, kitab jangan tanya saya gitu. Kalau kitab jangan tanya kepada Pak Kiai ini gitu. Saya tidak pernah membaca kitab gitu." Nah, itu kan jadi penasaran saya, kenapa tidak pernah baca tapi sepinter ini. Nah, suatu ketika saya datang ke rumahnya, beliau ada di ruang tamu di pinggir itu sedang tidur. Terus tamu-tamu yang lain yang mau konsultasi bisnis itu tidak ada yang berani membangunkan. Kemudian yang berkembang pembicaraan waktu itu antara para penunggu yang ingin konsultasi itu adalah beliau sedang tawajuh dengan gurunya gitu. Sedang belajar gitu Pak. Sedang belajar. Itu dia. Mungkin belajarnya dengan cara itu Pak ya. Jadi ya, itu kalau di kita untung kita di UIN Pak, dan kita punya basic santri ya. Jadi hal yang seperti itu kita cukup bisa memahami karena ada intuisi ya, tidak semata-mata positivistik yang bisa terukur, measurable, tetapi hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat secara panca indera, tapi kita memahami bahwa dan meyakini itu ada Pak ya. Oke Pak Raja, tapi kaitannya dengan bisnis ini ya, kaum sufi di buku ini. Apa kesimpulannya Pak yang bisa didapat Pak dari buku ini, dari riset ini? Iya, terjadi pemahaman baru di kalangan penganut tarekat itu. Jadi kontekstualisasi ajaran tarekat ke persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka kan hidup di kota industri yang kemudian ekonominya sangat maju gitu, maka doktrin-doktrin tarekat itu mereka pahami ulang yang berbeda dengan pemahaman yang lama gitu. Jadi tarekat atau penganut tarekat atau orang yang menekuni bidang tarekat di tempat yang Bapak teliti ini, justru tarekat menjadi satu solusi bagi problem, tidak cuma problem diri sendiri tapi juga problem umum sosial, termasuk membangkitkan gerakan ekonomi dan dalam masyarakat industrinya. Dengan demikian maka tidak dikotomik. Biasanya kita menekuni di agama, tetapi kemudian di bidang sosial ekonomi lemah, tapi justru agama menjadi spirit ya, gerakan sosial dan gerakan ekonomi, sehingga antara agama, antara dunia dan akhirat menjadi seimbang. Dan inilah sesungguhnya ajaran Islam dan ajaran tarekat yang diredefinisi ulang sehingga menjadi spirit gerakan masyarakat industri yang dikemas dalam riset Pak Rajasa ini dengan judul Bisnis Kaum Sufi, Studi Tarekat dalam Masyarakat Industri. Teman-teman nanti bisa membaca dan bisa menikmati ini di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih Pak Rajasa, menginspirasi sekali dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.